Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati pembina Yayasan Al-Halimi Al-Mukarram, Bapak Pemburu Haji Munadi Khalid, yang selalu kita sama-sama harapkan arahan dan binaannya, yang sama-sama kita hormati pula Ketua Yayasan Al-Halimi Pemburu Haji Munadi Khalid, yang saya hormati juga para asatidz, rekan-rekan pengurus yang sempat hadir pada pagi menjelang siang ini, dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian, santri Pondok Khusus Putra Al-Halimi yang baru ataupun yang lama. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Selawat serta salam tidak lupa kita aturkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ahlan wa sahlan bi hudurikum fi hadzal ma'had. Selamat datang kami ucapkan di pondok kami ini, Pondok Khusus Putra Al-Halimi. Siap pondok? Betah? Siap? Mudah-mudahan betah ya. Jadi inilah Pondok Khusus Putra Al-Halimi yang kurang lebih berdiri tahun 1991 sampai dengan sekarang ini 2022. Alhamdulillah, Pondok Khusus Putra semenjak itu sampai sekarang terus ya bertahan, terus berbenah-benah. Metodenya tidak pernah berubah. Menggaji kitab kuning, kitab gundul kalau istilahnya, yang belum bisa baca ya, kitab gundul karena tidak ada barisnya. Sampai dengan tahun 2019 ya, di situ ada pengembangan, ada Darul Quran, Darul Hadis, Darul Muhad, Fuqaha. Jadi dipermudah lagi agar lebih fokus kepada bidangnya masing-masing. Jadi anak-anakku sekalian, mondok itu bisa dikatakan nikmat kalau kalian bertahan ya. Kelihatannya sepele tapi nanti kalian rasakan ya. Mudah-mudahan kalian bisa bertahan. Saya mondok 14 tahun ya. 14 tahun mondok di sini, 3 tahun angkatan kedua, terus lanjut ke Jawa Timur 3 tahun, kemudian lanjut lagi ke Jawa Tengah 8 tahun ya, duduk bersila. Alhamdulillah
banyak nikmat yang kita dapatkan di pondok pesantren. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu harus ikhlas ya mendoakan putra-putranya yang menuntut ilmu di sini. Doakan para tuan guru dan asatidnya yang ada di sini supaya bisa istiqomah mengajar putra-putra bapak ibu. Ya, karena ini merupakan jihad untuk menghilangkan ketidaktahuan, menghilangkan kebodohan. Jadi jangan ragu bapak ibu kalau berjihad. Ya, berjihad itu bukan hanya dengan pedang saja dulu sama Rasulullah ya, tapi sekarang juga menuntut ilmu termasuk jihad, mengantar dan merelakan putra-putranya untuk menuntut ilmu juga termasuk jihad. Jadi bapak ibu sekarang sudah berjihad, makanya kalau belum selesai jangan buru-buru dicabut putra-putranya atau disuruh berhenti pondok. Silakan disupport, didoakan, berikan dukungan sepenuhnya. Insya Allah kalau di sini silsilah keilmuan para tuan guru dan asatidnya sudah jelas sampai ke Rasulullah. Jadi jangan ragu bapak ibu, putra-putranya kalau selesai di sini nanti bisa melanjutkan ke luar negeri, ke Yaman, ke Mesir, Sudan dan lain sebagainya di Timur Tengah. Insya Allah. Yang penting bapak ibu terus berdoa ya, memberikan dukungan kepada putra-putranya supaya bertah dan kuat menghadapi cobaan, karena orang mondok itu cobaannya banyak. Biasanya bertahap-tahap, betah setahun lain cobaannya, betah 2 tahun lain, 3 tahun lain cobaannya, 4 tahun lain, terus sampai dia selesai. Jadi itu tidak mengherankan ya. Yang penting bapak ibu terus mendukung, jangan sampai bapak ibu kalah dalam arti nanti menuruti kemauan putranya. Satu tahun sudah betah ingin pulang, kemudian dituruti. Jangan, paksakan saja, karena mondok itu manfaatnya sangat luar biasa. Jadi putra bapak ibu dibekali dengan ilmu agama, nanti ketika bapak ibu sudah tidak ada di muka atau di alam dunia ini, atau bapak ibu berada di alam barzakh, nanti putra-putranya yang pernah dipondokkan ini pasti akan mendoakan dan selalu mendoakan bapak ibu kalau sudah tidak ada di alam dunia ini. Oleh sebab itu ikhlaskan dan terus dukung putra bapak ibu ketika mereka menuntut ilmu mondok di pondok pesantren. Adik-adik siap pedang? Ya, jangan sampai siap-siap di sini ya, nanti harus tahan ya. Setahun 2 tahun tak terasa nanti selesai kali. Ya, kalau 6 tahun insya Allah kalian bisa baca kitab kuning, bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nanti ada latihan pidatonya. Baiklah Bapak Ibu, jadi nanti akan ada sambutan juga dari Ketua Yayasan. Yang jelas kami sangat mengharapkan dukungan Bapak Ibu untuk selalu mendoakan kami di sini.
Dan bagi Bapak Ibu yang belum menyelesaikan administrasinya, ditunggu pengurus di kantor ya, karena untuk pemberian kitab, seragam dan pembayaran lemari. Nanti kalau belum lunas, pengurus tidak bisa memberikan kitab, seragam dan lemari ya, karena itu sebagai salah atau bagian dari keharusan yang harus diselesaikan. Jadi sekali lagi mohon kepada Bapak Ibu yang belum menyelesaikan untuk segera menyelesaikan. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala salah ucap, kurang dalam sambutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah kata-kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua Pondok Khusus Putra Al-Harimi. Kemudian sebelum kita mendengarkan sambutan yang kedua dari Ketua BPH Pondok Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Harimi, kita akan berpindah ke acara serah terima secara simbolik santri Pondok Khusus Putra Al-Harimi. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh salah satu dari wali santri Pondok Khusus Putra Al-Harimi kepada Ketua Pondok Khusus Putra Al-Harimi, kepada salah satu dari santri Pondok Khusus, wali santri Pondok Khusus Putra Al-Harimi, dipersilakan. Nah, ini adalah acara serah terima santri Pondok Khusus Putra Al-Harimi kepada pengurus Pondok Khusus Putra Al-Harimi dalam hal ini, yang akan diterima langsung oleh Ketua Pondok Khusus Putra Al-Harimi. Ustaz, miring Ustaz. Miring. Nah, sesuai dengan pipi. Saya atas nama semua orang santri menyerahkan semua putra-putri kami untuk mendidik sejak di Pondok Pesantren Al-Harimi. Oh, bisa ke sana. Atas nama Sebelah ya, Pondok sebelah. Khusus Putra Al-Harimi menerima dengan ikhlas untuk mendidik putra-putra Bapak Ibu di Pondok Khusus Putra Al-Harimi. Terima kasih kami sampaikan kepada salah satu dari wali santri yang berkenan sebagai wakil dari seluruh wali santri Pondok Khusus Putra Al-Harimi yang menyerahkan putra putrinya secara ikhlas untuk dididik oleh kami selaku pengurus Pondok Khusus Putra Al-Harimi. Kita beralih ke acara berikutnya, yaitu kata-kata sambutan yang kedua. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua DPH Yayasan Pondok Pesantren Al-Harimi. Dalam hal ini adalah Al-Mukarram Tuan Guru Muhammad Muhammad Khalid. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Majelis Ketua Majelis Pembina Yayasan Pendidikan Al-Halimi, guru kita, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia beliau. Allah berikan kesehatan yang paripurna untuk beliau di dalam mengemban tugas-tugas mengayomi umat. Guru kita Al-Mukarram Guru Haji Najib Khalid, yang sama-sama kita hormati Ketua Pondok Khusus Putra Al-Halimi Al-Mukarram Guru Haji Muhammad Zarfani MPDI, dan juga segenap jajaran pengurus di Pondok Khusus Putra Al-Halimi, para ustaz yang dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tanggung jawabnya untuk mendidik dan membina putra-putra Bapak Ibu yang nanti selama 6 tahun ini adalah tanggung jawab kami semua. Dan karena itulah kami membutuhkan bantuan dan dukungan dari pengurus kami Bapak Ibu sebagai wali santri. Bapak Ibu para wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anakku, para santri baru yang nanti akan menjadi baru santri. Sekarang kalian ini santri baru, nanti kalian harus mengatakan ini baru santri. Apa bedanya? Ini santri baru dengan ini baru santri. Ya? Kalau ini santri baru itu biasa itu. Tapi kalau kalian mengatakan ini baru santri, itu artinya kalian bertanggung jawab untuk menunjukkan sifat-sifat dan karakter seorang santri yang menebar rahmat bagi lingkungan sekitar. Maka karena itulah, coba saya ingin melihat senyum manis kalian. Mana senyum manisnya? Ya? Karena saat ini kalian sudah masuk ke rahim Al-Halimi. Kan kalian atau semua orang ketika lahir ke dunia menangis, ya? Nangis, ya? Nangis. Nah, dan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, nanti ketika kita meninggalkan dunia, jadikan orang-orang di sekitar kita yang menangis, sementara kita tersenyum. Saat ini kalian harus tersenyum, masuk ke dalam rahim Al-Halimi. Sebab nanti pada saatnya ketika kalian sudah menempuh pendidikan selama 6 tahun di sini, kalian akan nangis. Kalian akan nangis berpisah dengan teman-teman kalian. Makanya sekarang kalian harus tersenyum. Nah, saya ingin lihat mana senyumnya, senyum manisnya. Ya, menunjukkan kalian ini baru santri. Mana senyum manisnya? Oh, nggak bisa senyum ya? Oh, alhamdulillah baru bisa senyum. Jadi Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua dengan mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Pelihara, jangan sampai kita dan keluarga kita
dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka apa yang Bapak Ibu lakukan saat ini dengan menyerahkan putra-putra Bapak Ibu untuk dididik, diajar, dan dibina di Pondok Khusus Putra Al-Halimi, itu adalah bentuk tanggung jawab dan cara Bapak Ibu menjaga keluarga dari neraka. Saya pernah diceritakan oleh Syekh Yasir. Beliau pernah ditanya oleh seorang wali murid, "Wahai Tuan Syekh, Syekh Yasir itu biasa datang ke Bali, biasa datang ke Sesile, kemudian beberapa kali datang ke Pondok Khusus Putra Al-Halimi. Beliau suatu hari menceritakan ada seorang wali santri, ada orang tua yang menanyakan kepada beliau, "Syekh, kenapa sih anak-anak harus disekolahkan di madrasah, harus dipondokkan di pondok pesantren?" Karena di Yaman juga ada banyak para pondok pesantren, ada Rubak. Beliau mengatakan, orang tua ini mengatakan, kan sama saja yang mondok dengan yang pulang pergi belajar dari sekolah, dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah, itu kan pelajarannya sama, belajar juga. Lalu kenapa harus dipondokkan? Maka jawaban beliau singkat, karena kalau di rumah itu kita tidak tahu, mungkin khusnuzon kepada para orang tua yang putra putrinya pulang pergi dari rumah ke madrasah atau dari rumah ke sekolah, bisa khusnuzon bahwa sholatnya terjaga dan ibadah-ibadah yang lain juga terjaga. Tapi beliau, Syekh Yasir mengatakan, kita tidak bisa jamin anak-anak itu terjaga sholat 5 waktunya di rumah. Kalaupun mereka sholat, ada nggak jaminan mereka akan melaksanakannya secara berjamaah? Tidak ada jaminan, karena orang tuanya saja jarang yang ke masjid sholat jamaah. Dan seperti itu. Tapi kalau di pondok paling tidak sholat 5 waktu itu mereka laksanakan secara berjamaah. Sholat 5 waktu paling tidak. Tapi biasanya di pondok itu bukan cuma sholat 5 waktu yang ditekankan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Kita pernah membiasakan anak-anak ini melaksanakan sholat duha secara berjamaah, sholat tasbih secara berjamaah. Kemudian puasa sunnah juga, puasa sunnah hari Senin dan hari Kamis itu dibiasakan di sini. Dibiasakan, memang tidak diwajibkan, tapi sangat dianjurkan. Putra-putra Bapak Ibu ini nanti ketika sudah memulai mondok, mereka juga melaksanakan puasa sunnah Senin dan Kamis. Itu artinya banyak hal seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Pondok Khusus Putra. Banyak manfaat yang bisa ibu bapak peroleh dengan menyerahkan putra-putra Bapak Ibu untuk dididik di Pondok Khusus Putra Al-Halimi. Jadi tidak hanya mendapatkan ilmu secara kognitif, tapi juga mereka dilatih untuk mengamalkan ilmu ini sebelum nanti mereka mengamalkannya di luar. Apalagi kami di Pondok Khusus Putra Al-Halimi atau di Pondok Khusus Al-Halimi baik putra ataupun putri punya maqasid, punya tujuan-tujuan, tahapan-tahapan pendidikan yang harus dicapai oleh putra-putra Bapak Ibu di Pondok Khusus ini. Pertama, mereka harus mampu membaca, Thoqatul Qiraah Thoqatul Qiraah, kemudian mampu menerjemahkan, mampu memahami, kemudian mampu menjelaskan, kemudian mampu mengamalkan, kemudian nanti ini akan dimulai tahun ini mampu meneliti, mampu melakukan penelitian, bahkan jadi nanti ini anak-anaknya kelas 6 kalian akan memulai sesuatu yang baru
untuk kalian lakukan nanti. Jadi kalau mengajar, praktek mengajar itu dari dulu sudah ada. Sekarang kalian akan meneliti baik yang sifatnya kualitatif itu meneliti buku-buku, kitab-kitab yang sudah ada, ataupun nanti yang sifatnya kuantitatif. Kalian akan terjun di lapangan untuk meneliti apa-apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk saat ini kalian akan ditugaskan untuk meneliti, melakukan penelitian secara kualitatif, membahas apa-apa yang sudah ditulis oleh para ulama. Nah, kita sudah memulai, Bapak Ibu, kita sudah memulai membiasakan para santriwan dan nanti santriwati kita juga untuk makmur masail, membahas masalah-masalah yang fenomenal, membahas masalah-masalah yang kinian, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ini kita biasakan anak-anak kita ini untuk membahas hal itu dengan merujuk kepada pendapat-pendapat para ulama. Jadi seperti itu maqasid tujuan yang ingin dicapai untuk para putra dan para putri, santriwan dan santriwati Bapak Ibu, putra dan putri Bapak Ibu, santriwan dan santriwati pondok khusus putra ataupun putri Al-Halim. Jadi selain mereka mengamalkan, mereka juga bisa menjelaskan kepada masyarakat apa-apa yang mereka dapati, apa-apa yang mereka kuasai dari ilmu-ilmu yang diajarkan di pondok khusus putra Al-Halim. Tadi harapan-harapan dari putra-putra Bapak Ibu sangat besar, menjadi ulama yang ahli Al-Quran, menjadi ulama yang ahli hadis, ahli nahwu, ahli fikih, dan ahli berbagai macam ilmu yang diwariskan oleh para ulama salafus saleh yang sampai syaratnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah sekali lagi saya sampaikan, mengulang apa yang disampaikan oleh kedua pondok khusus putra Al-Halimi, dukungan dan doa dari Bapak Ibu sangat diharapkan. Dukungan dan doa. Jangan serahkan putra-putra Bapak Ibu, begitu diserahkan, udah Bapak Ibu gak mikir lagi. Jangan seperti itu, melepaskan tanggung jawab. Seakan-akan semuanya sudah diserahkan kepada pengurus pondok. Jadi kami sangat berharap dukungan dan perhatian dari Bapak Ibu, doa dari Bapak Ibu sebagai bentuk perhatian untuk putra-putra Bapak Ibu yang Bapak Ibu serahkan pondoknya di pondok khusus putra Al-Halim. Jadi terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada kami dan doakan kami untuk bisa kuat mendidik dan membina putra-putra Bapak Ibu sehingga apa yang Bapak Ibu cita-citakan dan juga dicita-citakan oleh para putra Bapak Ibu ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sambutan dari saya atas nama pengurus Dewan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Al-Halimi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian pengurus kami. Yang mohon maaf atas kekurangan serta kekhilafan. Allahumma waffiq ila aqwamil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu wali santri Pondok Khusus Putra Al-Halimi, demikianlah kata-kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua BPH Yayasan Pendidikan Al-Halimi. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, untuk lebih barokahnya acara kita pada siang hari ini, kita akan sama-sama akhiri dengan pembacaan doa yang akan langsung dipimpin oleh Bapak Al-Mukarram Dr. Agus Tuan Guru Haji Munajib Khalid. Kepada beliau
Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شرفنا ولنا ورسولنا مصطفى مولانا محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا ولوالدينا جميع المؤمنين الأحياء والأموات اللهم افتح قلوبنا بالعارفين اللهم افتح قلوبنا بالعارفين وعلمنا علوم الانبياء والمرسلين واجعلنا من العلماء الامنين والاولياء المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا من العلماء الامنين والاولياء المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا من العلماء الامنين والاولياء العارفين الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون ولا سيما أولئك طلبة الجلود يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا ولا سيما طلبة الجلود في هذا المعنى الخاص اللهم فقهنا وإياهم في الدين وعلمنا العلوم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا اللهم علمنا علومنا كتبنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعل جمعنا وارحمنا يا معصوما ربنا اتنا في النصر وقنا عذاب النار ولك سبحان ربك من جل مسكون صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kita hadirkan Al-Fatihah kepada semua ulama yang sudah merintis dan mengajar di pondok khusus Al-Halim ini. Semoga dijadikan guru mereka teman-teman surga bukan jurang-jurang neraka, dan begitu juga yang masih hidup diberikan kekuatan abad jelasan umur panjang dengan jasmani rohani yang sehat walafiat berakhir pada. Secara khusus kita doakan juga kepada Allah semua para santri, semua keluarga besar para santri, semua para wali santri dengan keluarga besarnya, mudah-mudahan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubuh jasmani dan rohani yang sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah, mudah dan barakah untuk menjalankan ibadah, dan pada akhirnya meninggal juga dalam husnul khotimah setelah usia panjang di alam kalimatullah barakatul Fatihah. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.